Hai sahabat pecinta catur, kembali lagi dengan channel Dr. Skak. Di video ini saya akan menampilkan permain level tertinggi dari dua catur fenomenal, Magnus Carlsen dengan Gukesh Domaraju. Setelah setahun penuh kontroversi dan kejutan, dua raja akhirnya bertemu di medan perang klasik di Norway via 2025. Di sisi putih, sang maestro Magnus Carlsen, pemain nomor 1 catur dunia dan mantan juara dunia 5 kali yang lapar akan pembuktian. Di sisi hitam, pemuda fenomenal Gukesh Domaraju, juara dunia baru yang terpahkota dari tangan Ding Liren tahun 2024. Tapi kali ini, Magnus datang untuk memburu sang juara dunia. Langsung saja kita mulai dengan Magnus memainkan D4, kuda F6, kuda C3, D5, gajah F4, C5. Pembukaan London System Jojova. Kemudian jab dengan E3, sebuah pendekatan yang tidak terlalu tajam dari Magnus. Pada langkah yang lebih umum adalah F3. Tapi disinilah pertanyaan mulai keluar dari jalur incar Carlsen. Gukesh menjawab dengan langkah yang mengejutkan, yaitu gajah G4, menandakan bahwa dia sudah mempersiapkan permainan ini. Magnus mengakui dia mencoba mengejutkan Gukesh dengan Jojova London, tapi ternyata dia yang justru disergap. Langkah dari gajah G4 dari Gukesh ini benar-benar membuatnya kehilangan arah. Di langkah kelima, jawaban Magnus alih-alih keluar jalur dari teori utama dengan F3, Carlsen justru memilih langkah tidak lazim, yaitu dengan gajah E2. Saat itu Carlsen baru sadar bahwa dia sama sekali tidak memahami posisi ini. Namun Gukesh tak menyanyikan kesempatan, ia langsung menyerang dengan gajah ambil gajah, kuda C ambil gajah. Memperjelas niat dari Gukesh dengan gajah makan gajah adalah untuk mengambil kendali lebih awal. Dengan dilanjutkan kuda ke C6, kuda F3, E6, C3, gajah E7, dan kuda ke G3. Carlsen menolak rokade. Langkah ini isyarat dari dia sebagai pesan perang pada Gukesh. Dengan santai aja Gukesh melanjutkan dengan rokade pendek, menteri E2 dan H6, benteng ke D1, lalu tekanan datang dari sang menteri dengan menteri A5 memaksa putih menjaga pion B2, A2-nya dengan menunjukkan kelemahan di peta perang, yaitu A3, benteng F ke D8. Di sini semangat Carlsen untuk menaklukkan Gukesh luar biasa. Dengan langkah spekulatif menyerang sang raja dengan H4, menteri ke A4, rencana semakin mendominasi peta perang. Kuda E5, kuda ambil kuda, gajah ambil kuda, kuda ke D7, gajah ke F4, lalu menteri ke A6. Hitam punya bisa mencoba dengan benteng A ke C8, lalu kuda A5 dan gajah F8. Dan mungkin Gukesh takut akan langkah G4 menyerang sayap rajanya. Tentunya itu tidak terlalu mengerikan buat hitam. Carlsen menolak pertukaran menteri dengan menteri ke F3
Dia ingin bertarung, ini bukan catur biasa, ini duel harga diri siapa raja sebenarnya. Siap dengan gajah D6 untuk mengurangi tekanan serangan terhadap sayap rajanya dengan menukar gajahnya. Langkah bagus yang patut dicoba oleh Dukes sebetulnya adalah gajah ke F8 dengan lanjutan kuda ke H5. Saya ambil pion D4, pion E ambil pion, benteng ke E8, kemudian menteri ke E2, menteri ambil menteri, raja ambil menteri dengan permain akhir yang lebih bagus buat hitam. Lanjutan daripada Carlsen adalah kuda H5, gajah ambil gajah, dan menteri ambil gajah. E5 membuka front pusat agar supaya benteng daripada hitam bisa lebih aktif lagi untuk menyerang raja putih yang bertahan di tengah. Menteri G3 mengancam G7 dan Carlsen menginginkan perang akhir yang menjadi spesialisasinya, karena Dukes menjawab dengan menteri ke G6, menteri ambil menteri, pion ambil menteri, lalu kuda ke D3, pion E ambil pion, pion ambil pion, dan Dukes memajukan pionnya ke C4. Dia unggul di sayap menteri, harapan dia segera memajukan tidak-tidaknya untuk mencapai promosi. Tentunya posisi ini cukup seimbang, tapi ada sedikit ketidakseimbangan pada struktur pion Dukes. Ini menurut Carlsen. Di sini masuk ke fase balapan pion yang membuat satu langkah saja bisa menjadi sangat krusial. Selanjutnya Carlsen menjawab dengan kuda ke E2, B5 sesuai rencana, kuda ke C3 ancam pion, kuda ke F6, benteng ke B1, benteng A ke B8, F3. Harapan bagi putih untuk menang dengan menciptakan pion bebas di pusat dengan E4. Dukes mendahulunya dengan A5 dan langkah bagus daripada Magnus Carlsen. Namun dia pantas dijuluki Raja Penkim, yaitu B4. Langkah ini sekaligus memecah struktur hitam menjadi 3 bagian, yaitu setelah C makan pion, benteng makan pion, B4, pion ambil pion, benteng ambil pion, dan benteng ke A3. Jadi kita lihat bahwa pion hitam menjadi 3 pulau, yaitu yang pertama di sini, kemudian ini, dan di sini, dan itu dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen. Dia melanjutkan dengan benteng A3, ya, dijawab Dukes dengan benteng ke E8. Bagaimana jika hitam berusaha ke benteng B2? Maka Magnus Carlsen bisa melanjutkan dengan benteng makan pion, benteng makan pion E2, dan kuda ke E2 menjebak benteng daripada hitam. Magnus melanjutkan dengan raja ke D2 pada permain akhir, belum raja menjadi aktif. Dilanjutkan dengan benteng ke B2 start, maju ke D3, baru benteng ambil pion B2 seperti analisa sebelumnya,
dan benteng makan pion A5. Dilanjutkan benteng ke G3 ancam F3 didukung oleh benteng ke F1, G5, pion ambil pion, benteng ambil pion, dan benteng F ke A1. Dukas melanjutkan pion bebasnya dengan H5 dan Carlsen menukar bentengnya ke A8. Benteng ambil benteng, benteng ambil benteng sekak, raja ke H7. Sesuai rencana, pion ke E4, pion ambil pion, pion ambil pion, lalu H4. Kurang 3 langkah lagi pion Dukas promosi, seolah-olah suatu yang sangat berbahaya, tapi ada langkah bagus dari Magnus Carlsen, yaitu E5. Dukas melanjutkan ke H3. Langkah H3 dari Dukas yang mengorbankan kudanya sebenarnya benar, tapi mungkin bukan pilihan paling praktis dengan sisa waktu hanya 1 menit. Carlsen cukup senang dengan pilihan Dukas ini karena posisinya tidak lagi bersiko, tinggal melihat apa Dukas bisa menemukan semua langkah akurat untuk mempertahankan hasil tembus. Yang bagus sebenarnya adalah kuda ke H5. Kita lanjutkan dengan Carlsen memakan kudanya dan H2, F7 cepat-cepatan menjadi promosi. Dukas menjadi pionnya menteri. Demikian juga Carlsen mempromosikan pionnya menjadi menteri juga. Dan kesalahan Dukas fatal setelah langkah ini adalah menteri ke H6 yang seharusnya dijalankan adalah benteng ke G2, dan kesalahan ini mengakhiri semuanya. Raja ke C2, menteri ke G6, raja B2, menteri ke B6, raja ke A2, benteng K2 skak, raja A3, menteri ke B2, menteri ke A3, dan terpaksa kuda dimakan. Dan selanjutnya ganti Carlsen membalasnya dengan menteri H8 skak, raja ke G6, benteng A6 skak, raja ke F5, menteri F8 skak, raja E4, dilanjutkan benteng E6, dan Dukas di sini menyerah karena kalau dia ke D2 maka jawabannya adalah menteri F3. Tapi kalau dia memakan pion maka jawabannya adalah menteri ke D6, raja C4, lalu benteng ke E4, dan Dukas jelas di sini menyerah. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.